Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan materi mengenai model pengembangan pembelajaran IPS berbasis ICT, yaitu mengenai Asura dengan aplikasi Kahoot yang beranggotakan saya sendiri yaitu Febriani Santika, yang kedua Alifia Fatika Putri, dan yang ketiga Ibnu Aji Nugroho. Pembelajaran model Asura ini yaitu model pembelajaran yang bersifat praktis dan sederhana yang dilakukan secara sistematik dan holistik dengan memanfaatkan media, metode, dan bahan ajar serta melibatkan siswa sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Kelebihan dari model pembelajaran Asura sendiri yaitu yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi yang lain. Yang kedua, sering diadakan pengulangan. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran. Yang keempat, guru wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu model pembelajaran ini sangat sederhana. Selanjutnya yaitu terdapat kelemahan model pembelajaran Asura. Yang pertama, tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang kedua, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Dan yang terakhir, yang ketiga itu perlu upaya khusus dalam mengarahkan siswa persiapan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran Asura. Yang pertama yaitu analis learning karakteristik, yaitu menganalisis karakter siswa. Dalam analisis ini meliputi 3 faktor kunci, yaitu general karakteristik, yaitu mengenai karakteristik ini berkisar dari variabel-variabel yang konstan seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan serta kesukaan. Yang kedua yaitu specific area competencies, yaitu pengetahuan awal siswa merupakan sebuah subjek patokan yang berpengaruh dalam bagaimana dan apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak. Dan yang ketiga yaitu learning style, yaitu gaya belajar merujuk pada serangkaian sifat psikologis yang menentukan bagaimana seorang individual merasa berinteraksi dengan dan merespons secara emosional terhadap lingkungan belajar. Yang kedua yaitu stage performance and objective. Langkah kedua dalam pembelajaran Asura ini menetapkan kompetensi, di mana kompetensi yang dimaksud adalah standar dan tujuan pembelajaran. Standar pembelajaran dapat diambil dari standar kompetensi yang sudah diterapkan dalam silabus atau kurikulum. A yang dimaksud audience, atau B behavior, C condition, and D theory. Dan yang ketiga yaitu select methods, media, and material. Langkah ketiga dalam merencanakan pembelajaran yang efektif adalah dengan memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai dengan tepat. Baik, selanjutnya di sini saya Alifia Fatika Putri akan melanjutkan pemaparan materi, yakni tentang langkah-langkah pembelajaran model Asura. Yakni yang keempat adalah utilize method, media, dan materials. Yang mana langkah-langkah dalam pembelajaran Asura ini itu untuk memanfaatkan penggunaan metode, media, dan bahan ajar oleh siswa dan guru. Selain itu, untuk melakukan langkah keempat ini sebaiknya dilakukan dengan proses SP atau sebagai preview materi, prepare bahan, prepare lingkungan, prepare siswa, dan provide pengalaman belajar, mengajar, dan belajar. Langkah selanjutnya yakni melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, di mana langkah kelima ini melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dalam memecahkan masalah, simulasi, kuis, dan presentasi. Adapun yang terakhir, langkah terakhir ini adalah evaluasi dan revisi, di mana dalam tahap ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh metode, media, dan materi yang digunakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ini mengenai adapun dari jenis Asura ini, aplikasi yang kita pilih yaitu adalah Kahoot.
Kahoot sendiri merupakan aplikasi game pembelajaran yang sederhana namun bisa menyenangkan bagi siswa berbagai kalangan, dari tingkat dasar hingga mahasiswa. Kahoot Kahoot dapat menghadirkan suasana kuis yang asyik dan menyenangkan saat di kelas agar siswa tidak merasa bosan. Dengan bermain Kahoot ini, pembelajaran akan menjadi sangat menyenangkan dan membuat para peserta didik menjadi lebih aktif dan mengerti dalam digital. Nah, aplikasi kuis ini dapat digunakan untuk mata pelajaran apapun dan juga digunakan sebagai media guru untuk mereview materi atau sebagai penguatan pembelajaran. Adapun Kahoot ini dapat sekali digunakan dalam pembelajaran IPS, di mana Kahoot sendiri ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya bisa memenuhi kebutuhan digital siswa, serta meningkatkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh kepada motivasi belajar. Dengan Kahoot ini, siswa akan ditantang menjawab pertanyaan dari kuis mata pelajaran IPS yang diajukan oleh guru secara online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 pembelajaran berbasis teknologi akan menerangkan cara membuat kuis di Kahoot. Yang pertama, guru atau siswa masuk ke Google dan ketik www.kahoot.com. Selanjutnya, pada halaman utama situs Kahoot, tekan tombol sign up di pojok kanan atas. Kemudian akan muncul pilihan jenis akun seperti teacher, student, personal, atau profesional. Setelah jenis akun dipilih, maka dapat memasukkan tanggal lahir. Apabila tanggal lahir telah diisi, maka tekan tombol continue Kahoot. Selanjutnya pada halaman create username, masukkan nama pengguna yang diinginkan dengan maksimal 20 karakter. Jika username sudah diisi, maka tekan tombol continue. Setelah itu isi email dan password. Apabila email dan password sudah diisi, maka tekan tombol sign up. Selanjutnya akan dihadapkan pada beberapa varian yang terdiri dari basic, plus, dan pro. Di sini saya pilih basic karena gratis ya, free gitu. Selanjutnya kita akan dihadapkan pada dashboard Kahoot pada halaman utama ini. Nah, di sini tekan tombol create untuk mulai membuat soal. Selanjutnya pada halaman create, guru dapat membuat sebuah kuis mulai dari awal atau menggunakan template. Selanjutnya guru akan dihadapkan pada pilihan jenis kuis yang dapat dibuat seperti kuis benar atau salah, atau menjawab pertanyaan teka-teki, polling slide, dan word cloud. Pada halaman create, guru dapat membuat pertanyaan, memasukkan gambar tambahan, menentukan waktu untuk menjawab pilihan jawaban, dan menambahkan pertanyaan. Selanjutnya setelah kuis selesai dibuat, maka tekan tombol done di bagian atas kanan. Nantinya akan muncul kotak dialog berupa test this Kahoot, play now, dan share it with others. Pada halaman pengaturan kuis, guru akan dihadapkan pada pilihan klasik atau tim. Di pilihan klasik atau tim ini, kalau klasik itu para murid itu menjawab pertanyaan individu itu. Kalau tim mode itu kelompok. Oke, selanjutnya setelah soal dibuat, guru membagikan pin yang sudah disediakan oleh aplikasi ya. Nah, setelah ini pertanyaan berlalu, maka layar akan menampilkan pilihan jawaban yang harus dipilih peserta. Kemudian apabila peserta berhasil menjawab soal, maka akan mendapat skor. Namun jika salah, tidak akan mendapatkan skor, yang berarti 0 gitu. Sini skornya 1 ya, nggak 3 gitu. Oke, selanjutnya
pertanyaan dan pilihan jawaban lain akan muncul. Nantinya di akhir kuis itu skor akan diakumulasikan. Nanti di 3 besar itu para peserta itu akan mendapatkan skor mana yang tertinggi, yang kedua dan ketiga. Cuma itu sih yang 3 besar itu. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 10. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.